Pada satu titik yang tidak bisa dihindari, napas terakhir ditarik, mata tertutup dan dunia yang selama ini terasa dekat mendadak menjadi jauh. Tangisan keluarga mengiringi, doa-doa dipanjatkan, lalu jasad diangkat, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan diantar menuju tempat peristirahatan terakhir. Langkah-langkah manusia terdengar di atas tanah kubur. Satu demi satu mereka pergi. Suara ramai perlahan menghilang. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang tidak pernah dirasakan di dunia. Di saat itulah seorang hamba benar-benar sendirian, kecuali amalnya. Dalam atsar yang diriwayatkan dari Ka'ab, diceritakan bahwa ketika seorang hamba yang soleh diletakkan ke dalam kuburnya, Allah tidak membiarkannya sendirian. Amal-amal solehnya yang dahulu ia kerjakan dengan ikhlas, kini datang dalam bentuk penjagaan. Sholat yang dulu sering dikerjakan saat mata mengantuk, ketika badan lelah dan ketika dunia memanggil, kini berdiri di sisi kedua kakinya. Ia tidak lagi berupa gerakan tetapi menjadi penjaga yang kokoh. Puasa yang dahulu membuat tenggorokan kering dan perut kosong, kini berada di dekat kepalanya. Rasa haus yang dulu ditahan demi Allah berubah menjadi perlindungan dari azab. Haji dan jihad, segala bentuk kesungguhan dalam agama, berdiri menjaga tubuhnya. Setiap langkah yang melelahkan, setiap tenaga yang terkuras karena Allah, kini menjadi tameng yang kuat. Sedekah yang dulu keluar dari kedua tangannya, seringkali tanpa diketahui orang lain, kini berdiri di sisi tangan-tangannya. Ia menjadi pembela paling lembut namun paling tegas. Saat itu datanglah malaikat azab, bukan untuk menzolimi, tetapi untuk menjalankan perintah Allah. Mereka mendekat dari arah kedua kakinya, namun sebelum menyentuhnya, salat berkata dengan suara penuh wibawa, "Jauhilah dia." Ia telah lama berdiri di atas kedua kakinya, demi Allah. Padahal malam-malam sunyi ia berdiri, pada siang hari ia menjaga salatnya. Kemudian malaikat itu pun mundur. Mereka mencoba dari arah kepala, namun puasa yang menjaganya dan berkata, "Tidak ada jalan bagi kalian kepadanya." Ia telah menahan lapar dan haus di dunia bukan karena manusia, melainkan demi Allah Ta'ala. Kemudian kembali lagi mereka terhalang. Malaikat azab lalu mendekat dari arah tubuhnya. Namun haji dan jihad yang menghalangi dan berkata, "Jauhilah dia." Ia telah melelahkan tubuhnya, mengorbankan waktunya dan tenaga, dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Tidak ada jalan bagi kalian kepadanya. Masih belum berhasil. Mereka mendekati arah kedua tangan. Saat itulah sedekah berkata, "Tahanlah diri kalian dari sahabatku." Betapa banyak harta yang keluar dari kedua tangan ini, diberikan secara diam-diam tanpa pujian, semata-mata menghadap ridha Allah. Sudah berapa banyak orang miskin yang tertolong olehnya. Akhirnya tidak satu pun dari mereka mampu menyentuhnya. Kubur yang sempit pun menjadi lapang. Rasa takut berubah menjadi ketenangan. Kesendirian berganti menjadi keamanan. Lalu terdengar suara yang menenangkan jiwa. "Selamat dan berbahagialah engkau wahai orang soleh, baik ketika hidup maupun setelah mati." Kisah ini bukan sekedar cerita. Ia adalah peringatan dan harapan. Di dunia kita sering mengira bahwa yang menyelamatkan kita adalah manusia, jabatan atau harta. Padahal ketika masuk kubur semuanya pergi. Tidak satu pun ada yang menemani kita. Baik itu keluarga kita, baik itu anak kita, baik itu istri kita. Yang tinggal hanyalah sholat yang kita jaga atau kita tinggalkan, puasa yang kita ringankan atau kita remehkan, sedekah yang kita keluarkan atau kita tahan, dan amal yang kita lakukan dengan ikhlas atau karena manusia. Kubur tidak menanyakan siapa orang tua kita. Kubur tidak menanyakan berapa harta kita.
Kubur tidak menanyakan seberapa terkenal nama kita. Kubur hanya melihat apa yang pernah kita kerjakan. Barang siapa memperbanyak amal, maka ia memperbanyak penjaga. Barang siapa menunda amal, maka ia menyiapkan kesendirian. Hari ini kita masih bisa berdiri untuk sholat. Hari ini kita masih bisa menahan lapar demi puasa. Hari ini kita masih bisa menyisihkan harta untuk sedekah. Namun esok ketika jasad telah kaku, penyesalan tidak lagi guna. Maka sebelum tiba hari ketika amal berbicara menggantikan lisan, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, siapa yang akan berdiri membela di kuburan kita nanti? Karena tidak ada yang bisa membela, hanya amal kita sendiri.